tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Jadi sebentar ini. Ingat saja saya. Baik. Kita masih di pembahasan tentang karomat aulia. Dan bentuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak Ahlussunnah wal Jamaah membenarkan tentang adanya karomat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelaskan tentang karomat. Sudah jelaskan juga tentang wali-wali Allah Subhanahu dan sebab adanya karomah juga kita jelaskan. Ya. Bahwasanya disebabkan karena ketakwaan Allah Subhanahu wa taala dan oleh dan bukan dari dakwah dari kenabian. Dari dakwah kenabian. Kemudian kita jelaskan juga perkara yang penting bahwasanya bagaimanapun karomah wali itu tidak menjadikan dia lebih afdal daripada nabi. Sepakat para ulama bahwa para anbiya itu lebih mulia daripada wali Allah, bukan nabi. Bukan nabi. Jadi bagaimanapun karomah yang Allah SWT berikan padanya dari wali-wali Allah SWT, kalau wali yang benar itu tidak menjadikan dia lebih afdal pada bagaimana lagi kalau wali-wali disangka wali, mana dia tidak butuh perantara antara Allah dengan dia. Itu tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai perantara, langsung dia wahyu. Ini sudah jauh dari, bukan wali dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemudian kata beliau, sekarang beliau menjelaskan tentang karomah apa saja ya. Dari jenis-jenis karomah yang disebutkan di sini itu ada. Dan ini ringkas saja insyaallah. Kata beliau, wa min usuli ahli sunnati at-tasdiqu bi karamatil awliya wa ma yajri Allahu ala aydihim min khawariqil 'adat fil 'ulumi wal mukashafat wa anwa'il qudrati wat ta'sirat. Yang 4 di sini. Kata beliau, mengimani dengan karamat auliat dan juga apa yang Allah SWT perjalankan di atas tangan-tangan mereka dari kebiasaan-kebiasaan yang keluar dari, atau dari apa yang muncul dari mereka, dari yang keluar dari kebiasaan manusia, seperti pada ilmu, ulum wal mukasyafat. Seperti pada ilmu, di mana dari bab ilmu dan al-kashf ini itu disebutkan bahwasanya orang dari wali Allah Subhanahu wa taala, dari seorang mukmin itu memiliki karamah tentang ilmu, yang dimana dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dia bisa mendengar apa yang tidak didengar oleh orang lain. Didengar dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan dia mimpi. Dia lihat dalam keadaan sadar ataupun dia lihat dalam keadaan mimpi. Iya. Dan ini mencakup dari hal-hal yang berjalan di tengah ulama. Ada yang seperti ini, dia tahu dari karomah keilmuan. Dia tahu sebab akibat. Oleh karena itu kadang kalau dikatakan ada ulama diam, dikatakan diamnya ini apa? Dari ilmu, karena dia tahu apa yang akan terjadi dengan ucapan yang dia ucapkan. Apa yang terjadi kalau dia diam, apa yang terjadi kalau dia ngomong. Ini dari karomah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan padanya, yang kita tidak tahu, yang kita tidak mengetahui. Begitu pula dari hal-hal yang didengar. Iya. Ini kenapa kita imani seperti ini? Karena ini hal-hal yang di luar dari kebiasaan manusia. Kita benarkan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena ini diingkari oleh falasifah Mu'tazilah yang menganggap hal seperti ini itu hal biasa saja. Hal biasa yang dilakukan, yang dialami oleh manusia, bukan dari perkara yang
disebut karomah, pengkhususan untuknya dari hal yang tidak dimampu oleh orang lain. Mampu oleh orang lain. Seperti dari kisah Usaid ibn Khudair. Dia memiliki karomah tentang ilmu. Tatkala di malam hari dia turun padanya cahaya, maka Nabi SAW mengkhabarkan kepadanya. Tatkala diberitakan, Nabi SAW tahu. Dikhabarkan kepadanya, tilkal malaikatu nazalat di sama'i qira'atik. Ya. Dari keistimewaan, bahwasanya itulah malaikat yang turun untuk mendengarkan dari bacaanmu, dari bacaanmu. Dari sisi ilmu, dari sisi bacaan yang dimana malaikat sengaja turun untuk mendengarkan dari bacaan tersebut, dari bacaan tersebut. Kata beliau, wa anwa'il qudrah wa ta'sirat. Demikian pula dari jenis-jenis kemampuan. Atau sebelumnya dari sisi ilmu, itu dari kisah dari Qadar, ya, yang dimana disebutkan apakah dia nabi atau bukan nabi. Dimana yang kisahnya bersama Nabi Musa itu mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa ini adalah seorang rasul. Dari tiga hal yang bersamanya ini, Nabi Musa tidak tahu dari apa yang dilakukan oleh Nabi Khadar. Dan Khadar sendiri dia tahu. Dia melakukan ini karena akan seperti ini. Dia melakukan ini akan seperti ini, dan dia melakukan seperti ini. Ini dari karomah tentang ilmu. Apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Sampai Nabi Musa pun tidak tahu. Sampai dikhabarkan kepadanya, bahwasanya ini yang terjadi, dan ini yang terjadi. Kata beliau, wa anwa'il qudrati wa ta'sirat. Dalam bentuk kudrah dan ta'sirat. Jadi kudrah yang dimana dari sisi kekuatan, ya, seperti yang disebutkan, ada kisah dari Ashabul Kahfi ini, dimana mereka bisa tidur 300 tahun lebih itu tanpa makan, tanpa minum. Ya, tanpa makan, tanpa minum. Ini dari salah satu apa? Mukjizat atau karomat. Karomat yang dianggap dia orang soleh. Karomat yang Allah SWT berikan padanya dari berupa kudroh, kemampuan. Tidur selama 300 tahun lebih, 309 tahun, namun tidak dilakukan dengan makan dan minum. Di mana manusia kalau tidak makan, tidak minum satu hari, ini makanya dikatakan di luar dari kebiasaan, di luar dari kebiasaan. Demikian pula disebutkan dari apa yang berjalan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahwasanya bagaimana mereka dan bala tentaranya itu disebutkan di kondisi, ya, bahwasanya mereka berjalan di atas air bersama bala tentaranya. Ini dari kudroh. Ini dewa dari kudroh. Dan berjalan juga sebelumnya terhadap Ala ibn Hadrami. Dari karomat-karomat yang berkaitan tentang kudroh dan kudroh. Kemudian kata beliau, kal-ma'suri an salifil umami di suratil kahfi wa ghairiha. Ini sebelumnya. Apa yang dilihat dari orang-orang sebelum kita, dari umat dalam surah Al-Kahfi
Sudah lewat ya. Begitu pula dari kisah Maryam, di mana bisa hamil tanpa ada suami. Hamil tanpa ada suami dari karomah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang soleh. Kata beliau, wa ghairiha wa an sadri hadhihi al-ummah min as-sahabah wa tabi'in. Dan apa yang muncul dari apa yang datang dari umat ini, dari sahabat. Dari sahabat. Memiliki dari apa namanya? Dan umat yang sebelumnya juga dari ini. Kisah 3 orang yang tersembunyi di dalam goa, ya. Juga masuk dalam karomat, ya. Karena mereka ini bunyi dengan doanya geser dari batu tersebut. Geser dari batu tersebut. Kemudian apa juga yang terjadi dari umat ini, dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian dari at-tabi'in, kemudian dari seluruh dari umat. Kata beliau, wahiyya maujudatun, dan karomah tersebut itu ada. Iya. Lihat sampai hari kiamat, terlihat sampai hari kiamat. Jadi maksud dari diadakannya pembahasan ini di kitab Aqidah, ya jelas bahwasanya dari pembahasan tentang karomah aulia itu dibahas dari keyakinan ahli sunnah, karena ada yang menyelisihi. Ada yang menyelisihi dari ahlul bid'ah seperti falasifah dan mu'tazilah dan selainnya, siapa yang semisal dengannya. Itu tidak ada keyakinan mereka terhadap karomah aulia. Tidak ada keyakinan mereka tentang karomah aulia. Mereka menganggap hal-hal yang muncul dari mereka itu adalah kebiasaan manusia. Iya, bukan dari perkara yang di luar dari nalar manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bahas dari karomah aulia itu untuk mengetahui juga bagaimana dhobit dari karomah tersebut. Iya. Sudah jelaskan ya bahwasanya bukan dari karomah hal-hal yang biasa yang menjadikan manusia berbeda dengan yang lain dari perkara mubah. Bukan, itu bukan karomah. Yang kedua juga, seorang mendapatkan karomah itu tidak dipersyaratkan apa? Maksum. Iya. Tidak bersyaratkan maksum. Namun muncul karomah itu dari ketakwaan dan keimanan. Begitu pula tentang penjelasan wali. Wali Allah itu seperti apa? Itu membedakan dia dengan wali syaitan. Dan hal ini untuk membantah orang-orang yang gulu dalam penetapan wali. Penetapan tentang karomah. Iya, hal-hal yang di luar dari kebiasaan manusia kalau diiringi dengan ketakwaan, amal soleh, ini karomah. Namun hal-hal yang keluar dari hal tersebut, dari kebiasaan manusia, namun diiringi dengan bukan dari ketakwaan dan keimanan, itu bukan karomah. Itu sihir. Itu sihir karena muncul dari syaitan. Ittiba' syaitan. Oleh karena itu saya sudah nukil kemarin ucapan Ibnu Taimiyah tentang ittifaqnya al-ummah, bahwasanya seorang walaupun dia jalan di atas air, terbang di atas udara, itu tidak kita katakan dia wali Allah, mendapatkan karomah sampai apa? Sampai dilihat bagaimana pengikutannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan ini juga diucapkan oleh Al-Laits bin Sa'ad, kemudian ditambah oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i. Jadi dua hal itu yang perlu kita tambah. Walaupun permasalahan siapa yang mendapatkan karomah, ya, apa yang sampai kepada kita, kalau itu benar riwayatnya sampai sanadnya, maka kita imani. Seperti itu. Begitu pula tentang sifat. Iya. Ada hadis penetapan tentang sifat sampai riwayatnya pada Nabi SAW sahih, maka kita tetapkan. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat itu dengan hadis yang sahih, hadis yang sahih. Begitu pula karomat. Contoh-contoh karomat apa yang disebutkan di buku-buku tentang karomat aulia, ada karangan dari Syekh Raqib Ibbi. Tadi sekarang masih hidup. Murid dari Syekh Mukbil rahimahullah, itu ada. Kalau baca itu banyak karomat aulia
Iya, itu dengan sanadnya. Di apa namanya disebutkan dengan sanadnya, maksudnya dirojihkan atau disahihkan itu ada, ya. Namun keyakinan kita di sini untuk membahas bagaimana akidah sunnah bedakan dengan akidah bid'ah yang jafa ataupun gulu itu dengan ini bahwasanya karamat aulia itu benar dobit-dobit tertentu dengan dobit-dobit tertentu. Nah, selesai kita dari permasalahan ini, kita masuk di permasalahan lain. Teman berikutnya tentang jalan ahli sunnah wal jamaah dalam mengikuti asar Rasulullah SAW. Ini penting juga, masya Allah ya. Jadi akhir-akhir ini di pembahasan tentang akidah wasitiyah ini pembahasan yang juga diselisih oleh ahli sunnah bid'ah tentang ahli sunnah tentang adab ya. Dan masih ada satu pembahasan lagi yang berkaitan tentang taatul umara yang kita lewati. Selainnya itu baru kita dapati kitab ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.